Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang sistem jaminan produk halal. Jadi terkait rencana pemerintah untuk mewajibkan produk-produk yang beredar di masyarakat. Terlebihnya kali ini saya membahas untuk produk sediaan farmasi, kemudian obat dan makanan itu kedepannya diharapkan oleh pemerintah itu untuk halal. Jadi sudah memiliki sertifikasi halal. Jadi produk-produk yang dikonsumsi masyarakat di Indonesia itu sudah halal. Jadi bagaimana sih proses sertifikasi halal itu? Bagaimana kita dapat, bagaimana industri atau swasta agar produknya itu bisa mendapatkan label halal seperti itu. Oke, mari kita bahas. Jadi yang pertama mengapa harus halal untuk pribadi seorang muslim, mengapa kita harus mengkonsumsi atau menggunakan yang halal karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi yang halal. Hal tersebut diungkapkan di Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Yang pertama yaitu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Kemudian pada ayat 168 ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban thayyiban wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Jadi di Al-Quran dijelaskan kalau kita manusia makanlah yang berada di bumi itu yang halal dan baik seperti itu. Jadi sebagai seorang muslim dan tidak hanya sebagai umat muslim saja, umat non muslim pun itu apa di diperintahkan untuk makan makanan yang halal yang dan juga baik seperti itu. Yang kedua, kebutuhan pasar halal. Seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri, mayoritas penduduknya itu muslim. Jadi ketika produk kita sudah dilabeli halal, sudah mendapatkan sertifikat halal, maka konsumen akan lebih percaya atau lebih merasa aman ketika mengkonsumsi produk yang sudah dilabeli halal, terutama untuk konsumen-konsumen yang beragama Islam. Kemudian istilah yang perlu kita ketahui yaitu halal thayyib. Halal dalam tinjauan Islam diperintahkan kepada seluruh manusia mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Halal yaitu sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam, thayyib yaitu sesuatu yang aman, baik, suci, bersih, tidak berbahaya bagi kesehatan. Halal dan thayyib adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus ada sebagai syarat dari makanan yang dikonsumsi, halalan thayyiban. Nah, lawan kata halal yaitu haram. Haram sesuatu yang dilarang menurut syariat Islam. Menurut Al-Baqarah 173, Al-Maidah ayat 3, Al-An'am ayat 145 dan An-Nahl 115 yang diharamkan untuk dikonsumsi yaitu babi, bangkai, kemudian hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, kemudian ada darah dan khamar. Fatwa MUI menyebutkan menjelaskan kalau bagian tubuh manusia itu merupakan sesuatu yang haram. Kemudian Al-Hadis menyebutkan hewan buas atau bertaring, hewan menjijikan, hewan yang hidup di dua alam. Itu juga termasuk golongan haram. Pengecualian semua hewan yang berasal dari laut atau hidup di air adalah halal walaupun tidak disembelih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian kita juga perlu mengetahui apa itu najis. Najis suatu kotoran yang menyebabkan tidak sahnya ibadah. Mutanajis suatu benda yang terkena najis sehingga benda tersebut menjadi haram. Jadi ketika suatu benda itu terkena najis, maka benda itu masuk kategori haram karena sudah tidak suci lagi atau tidak bersih maupun tidak
aman, seperti itu. Nah, najis sendiri dalam Islam dibagi tiga, yaitu najis ringan, sedang, dan najis berat. Najis ringan itu seperti air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Dapat disucikan dengan percikan air atau lap basah. Kemudian untuk najis sedang, seperti bangkai, produk turunan hewan yang tidak diketahui satu salahnya, kemudian darah, homer, kotoran hewan, dan lain-lain. Nah, apabila terkena najis sedang, maka dapat disucikan dengan dicuci hingga hilang warna dan bau najisnya. Kemudian ada najis berat, yaitu yang disebabkan oleh jilatan air liur anjing dan babi. Cara untuk mensucikannya yaitu disucikan dengan dibasuh 7 kali air dan salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, produk halal secara substansi. Produk yang diproduksi dari bahan yang halal di fasilitas yang terhindar dari bahan haram atau najis. Jadi produk halal itu secara substansi yaitu produk yang diproduksi dari bahan yang halal di fasilitas yang terhindar dari bahan haram atau najis. Jadi bahan yang digunakan untuk pembuatan makanan, pembuatan obat itu harus sudah terjamin kehalalannya. Nah, itu bisa dilihat dari mana? Dari sertifikat halal. Nah, itu biasanya dikeluarkan oleh manufacturer atau produsen pembuatan bahan bakunya seperti itu. Tidak hanya bahan baku, bahan kemasnya juga perlu untuk dilihat apakah sudah memenuhi kriteria halal atau tidak. Nah, kemudian tidak hanya fokus pada bahan baku atau bahan kemas, tapi fasilitas untuk produksi juga harus dipastikan itu halal dalam artian terhindar dari najis ataupun atau barang-barang yang haram seperti itu. Jadi alat yang digunakan untuk pembuatan produk itu harus halal, kemudian bangunan atau lingkungannya itu juga harus halal atau terhindar dari najis sehingga tercipta produk yang halal. Nah, jaminan produk halal ini dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menjelaskan produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Bahan dilihat dari bahan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Nah, proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk. Mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Nah, sertifikasi halal ini dijelaskan pada peraturan perundang-undangan. Jadi ini yang menyetit atau apa ya, yang menjelaskan kalau ada kewajiban untuk pemuka industri atau pemuka swasta itu untuk segera menghalalkan produksi atau produk yang dibuat seperti itu ya. Yang pertama yaitu pada pasal 32, penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf A dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Pasal 33, penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi selain produk makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf B meliputi obat tradisional dan suplemen kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2026. Obat bebas dan obat bebas terbatas dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029. Obat keras dikecualikan psikotropika dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2034. Kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2026. Barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2026. Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026. Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026. Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimulai dari tanggal 17 Oktober 21 sampai dengan 17 Oktober 2029. Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko C dimulai tanggal 17 Oktober 21 sampai 17 Oktober 2034. Produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan atau cara pembuatannya belum halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sudah dijelaskan di peraturan undang-undang kalau produsen industri pembuatan produk makanan minuman obat itu diberikan rentang waktu tertentu seperti yang dijelaskan di pasal 33. Jadi dalam rentang waktu tersebut itu sudah apa ya? Industri itu sudah menyiapkan untuk produk-produknya itu sudah halal. Jadi mulai dari bahan bakunya, pembuatan dan sebagainya itu sudah dapat sertifikat halal. Jadi diberi apa ya? Ketentuan waktu sehingga dalam melewati ketentuan waktu tersebut industri obat makanan minuman itu sudah dapat sertifikat halal semuanya. Jadi seperti itu. Jadi saat ini apa ya, sertifikasi halal ini sudah menjadi mandatori seperti itu sejauh ini apabila tidak ada perubahan undang-undang. Nah, dalam regulasi sertifikasi halal dijelaskan di beberapa peraturan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 39 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 dan lain sebagainya yang teman-teman bisa baca di sini. Nah, tanda-tanda produk itu sudah mendapatkan sertifikasi halal itu ditandai dengan label halal. Nah, keputusan Kepala BPJBH nomor 88 tahun 2022 tentang penggunaan label halal pada produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Label halal terdiri dari dua macam dalam bentuk horizontal vertikal ini maupun horizontal seperti ini. Nah, kriterianya label halal itu yang resmi itu sudah memiliki logo halal dan juga nomor sertifikat halal di bawah ini. Jadi tidak hanya logo halalnya saja tapi juga harus ada nomor sertifikat halal. Nah, definisinya label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Kewenangan BPJBH menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Kewajiban pelaku usaha mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal. Jadi ini wajib untuk berada di kemasan produk itu. Label halal nasional. BPJBH menetapkan betul label halal yang berlaku nasional. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal. Mencantumkan label halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Untuk label halal yang terbaru yaitu seperti ini. Jadi bukan yang warna hijau seperti yang kita ketahui sebelumnya. Jadi label halal itu sudah berganti seperti ini gambarnya. Nah, proses sertifikasi halal. Dalam proses sertifikasi halal, kita perlu memahami prinsip dasar proses produk halal. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Prinsip dasar PPH yaitu perlakuan terhadap bahan halal yang terdapat pada daftar bahan untuk diolah menjadi produk. Dipastikan menggunakan fasilitas lokasi, tempat, dan peralatan terbebas dari najis dan bahan yang diharamkan. Memperhatikan aspek lain yang berpotensi terjadi kontaminasi najis dan bahan yang diharamkan terhadap proses pengolahan produk dan fasilitas, termasuk potensi kontaminasi dari hewan dan manusia. Laksanakan proses produk halal dan menerapkan ketentuan BPH yang terdapat dalam manual SJBH. Terlebih dahulu telah menetapkan prosedur BPH. Nah, pelaku usaha wajib memisahkan fasilitas pengolahan antara yang halal dengan yang tidak halal, mencakup penampungan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pencetakan produk, pemasakan produk, atau proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan produk. Jadi, dalam proses pengolahan itu kita harus benar-benar menjaga fasilitas lokasi, terus cara pengolahannya itu terhindar dari najis sehingga kehalalan suatu produk itu
menjadi terjaga seperti itu. Jadi dalam pengolahan, terus dalam pemetaan fasilitas bangunan itu kita tidak boleh sembarangan. Nah, menjaga lokasi usaha, produksi, alat yang digunakan produksi bersih, higienis, dan tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharapkan. Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih, bebas dari najis, sebelum dan sesudah yang digunakan yang dibutuhkan dengan hilangnya warna, bau, dan rasa dari pengotor dan bebas dari babi. Kemudian menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau yang diharamkan. Jadi dalam ruang produksi itu harus ada pengendalian sistem jaminan halal. Jadi dalam artian ketika kita akan mendapatkan sertifikasi halal tentunya pasti ada audit. Nah, dari audit itu dilihat apakah bangunan, lokasi, fasilitas, alat itu sudah memenuhi semua. Kemudian bahan-bahan raw materialnya yang digunakan itu apakah sudah memenuhi ketentuan halal, terus bahan pemasnya itu apakah sudah ada atau tidak, seperti itu. Nah, biasanya contoh sederhananya dalam audit halal itu dilihat apakah ada SOP yang mengatur tentang cara pensucian atau pensucian alat produksi, kemudian bagaimana penanganan ketika ada najis seperti itu. Jadi itu yang biasanya dilakukan ketika ada audit halal. Kemudian ketentuan WPH yang selanjutnya yaitu melakukan pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan antara produk yang disertifikasi halal dengan produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya sesuai syariat Islam, yaitu apabila terkena najis berat maka fasilitas produksi tidak boleh digunakan secara bersamaan. Apabila terkena najis sedang yaitu najis hewan dan manusia dan yang disebutkan maka caranya dengan menggunakan air yang mengalir hingga najisnya benar-benar hilang atau dengan membasuhnya atau istijmar menggunakan batu, kayu dan sejenisnya dengan cara lain. Apabila terkena najis ringan maka caranya dijauhi dengan menggunakan air, dikucur dan direndam. Jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan atau proses produksinya maka dapat disucikan dengan selain air. Oke, sekian terkait sistem jaminan produk halal seperti itu. Jadi terkait audit biasanya seperti itu cerita dari pengalaman senior saya. Mungkin apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.